Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pengertian P3K. PPPK atau First Aid adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedis. Berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K, petugas medis atau orang awam, yang pertama melihat korban. Tujuan P3K: 1. Mencegah kematian. 2. Mencegah cacat yang lebih berat. Yang ketiga, mencegah infeksi. Dan yang keempat, mengurangi rasa sakit dan rasa takut. Prinsip P3K. Prinsip yang harus ditanamkan pada jiwa petugas P3K apabila menghadapi kecelakaan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, bersikaplah tenang, jangan panik karena Anda diharapkan menjadi penolong. Kedua, gunakan mata dengan jeli, tidak melakukan tindakan yang membuat korban menjerit kesakitan, sementara demi keselamatannya. Lakukan gerakan dengan tangkas dan tepat tanpa menambah kerusakan. Yang ketiga, perhatikan keadaan sekitar kecelakaan, cara terjadinya kecelakaan, cuaca, dan sebagainya. Yang keempat, perhatikan keadaan penderita, apakah pingsan, ada pendarahan dan luka, patah tulang, atau merasa kesakitan. Yang kelima, periksa pernafasan korban. Kalau tidak bernafas, periksa dan bersihkan jalan nafas, lalu berikan pernafasan bantuan. Yang keenam, periksa nadi atau denyut jantung korban. Kalau jantung berhenti, lakukan pijat jantung luar. Kalau ada pendarahan masif, segera hentikan. Yang ketujuh, kalau ada shock, cari dan atasi penyebabnya. Yang kedelapan, setelah A, B, dan C stabil, periksa ulang cedera penyebab atau penyerta. Kalau ada fraktur atau tulang patah, lakukan pembidaian pada tulang yang patah. Jangan terburu-buru memindahkan atau membawa ke klinik atau rumah sakit sebelum tulang yang patah dibidai. Sementara memberikan pertolongan, Anda juga harus menghubungi petugas medis atau rumah sakit rujukan. Macam-macam pertolongan pertama. Pasien yang berhenti bernafas. Kalau seseorang tiba-tiba nafasnya berhenti, apapun latar belakangnya, harus segera dilakukan nafas buatan. Cara yang paling praktis dan efisien untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut adalah dengan jalan meniupkan nafas ke paru-paru korban. Langkah-langkah pertolongan dengan nafas buatan dari mulut ke mulut atau hidung sebagai berikut. Yang pertama, kepala korban diletakkan dengan posisi dagu mendongak ke atas. Yang kedua, rahang ditarik sampai mulut terbuka. Yang ketiga, penolong membuka mulut lebar dan ditempelkan ke mulut korban rapat-rapat dan pencet hidung atau tiup hidung korban dengan pipi. Atau dapat juga dengan jalan tutup mulut korban rapat-rapat. Selanjutnya, penolong menempelkan mulutnya ke hidung korban dan meniupnya. Kemudian, tiup ke mulut atau hidung korban. Kepada A. Orang dewasa secara teratur dan kuat ditiupkan 12 kali tiupan pada setiap menit. Yang B. Anak-anak ditiupkan 20 kali tiap menit. Macam-macam pertolongan pertama yang selanjutnya adalah korban sengatan listrik. Yang pertama adalah penolong hendaknya berdiri di atas karet, karton, papan, atau karpet yang dalam keadaan kering. Yang kedua, jangan sekali-kali menyentuh tubuh korban secara langsung, karena aliran listrik dapat mengalir melalui tubuh manusia. Yang ketiga, gunakan tongkat kering atau papan kering untuk menarik atau mendorong kawat beraliran listrik yang menempel pada tubuh korban. Yang keempat, setelah kontak dengan aliran listrik tiada lagi, selanjutnya segera dilakukan nafas buatan sampai bantuan medis datang. Macam-macam pertolongan pertama yang selanjutnya yaitu pasien yang menderita pendarahan parah. Pertama, luka hendaknya ditutup kain kasa kompres yang steril. Selanjutnya, kain kasa kompres tersebut ditekan kuat-kuat dengan tangan sampai pendarahan berhenti. Kemudian, luka yang sudah berdarah tidak boleh dibersihkan karena pendarahan akan membersihkan luka itu sendiri. Yang boleh dibersihkan adalah kulit di sekitar luka dengan air sabun atau air ledeng biasa atau air yang sudah dimasak. A. Untuk menutup luka biasa juga menggunakan bahan yang bersih lainnya, misalnya kasa steril, sapu tangan bersih lainnya, handuk atau sobekan spray yang semuanya sudah dicuci dan disetrika. B. Kalau tidak tersedia peralatan yang steril, jangan ragu-ragu lagi menggunakan baju kotor atau tangan telanjang untuk menekan bagian yang luka agar darah tidak terus-menerus mengucur, karena kehilangan darah dari tubuh korban lebih berbahaya daripada resiko infeksi. Pertolongan pertama mengurangi shock. 1. Semua yang mengikat pada tubuh harus dilepaskan termasuk ikat pinggang. 2. Selimuti pasien dan hindarkan dari lantai serta udara dingin. 3. Perlakukan pasien dengan lemah lembut, sebab rasa nyeri akibat penanganan yang kasar bisa menjerumuskan korban pada shock yang lebih parah.
Fraktur tulang paha bagian atas. A. Sebelum memasang bidai, usahakan meluruskan tulang seanatomis mungkin. B. Pasang bidai luar dari tumit hingga pinggang. C. Pasang bidai dalam dari tumit hingga selangkangan. D. Ikat dengan pembalut dasi lipatan 2 kali di atas dan di bawah bagian yang patah. E. Tulang betis diikat dengan pembalut dasi lipatan 1 kali. F. Kedua lutut diikat dengan pembalut dasi lipatan 2 kali. G. Tumit diikat dengan pembalut dasi lipatan 3 kali. H. Bagian yang patah ditinggikan. Fraktur tulang paha bagian bawah. A. Pasang bidai luar dan dalam sepanjang tungkai. B. Pasang bidai dalam dari tumit hingga selangkangan. C. Ikat dengan pembalut dasi lipatan 2 kali di atas dan di bawah bagian yang patah. D. Tulang betis diikat dengan pembalut dasi lipatan 1 kali. E. Kedua lutut diikat dengan pembalut dasi lipatan 2 kali. F. Tumit diikat dengan pembalut dasi lipatan 3 kali. G. Bagian yang patah ditinggikan. Fraktur tungkai bawah. A. Pasang bidai yang sudah dibungkus selimut dari tumit sampai paha bagian bawah. B. Berikan bantalan di bawah lutut dan pergelangan kaki. Fraktur tulang leher. A. Sangat berbahaya karena di dalamnya terdapat MS, medula spinalis atau SSTB, dan pembuluh darah. B. Cegah terjadinya shock. C. Bersihkan jalan nafas. D. Pasang collar spine atau penyangga leher. E. Angkat ke atas tandu atau stretcher. F. Baringkan dengan dipasang ganjal sekeliling leher.